Hai, Assalamualaikum, welcome back to my channel guys. Jumpa maning sama channel Meki Official. Oke, video kali ini aku mau bacain cerita atau legenda guys. Tapi sebelum aku mulai, di subscribe dulu, di support terus channel aku dengan cara di subscribe, like, comment, share juga biar pada tahu, biar pada subscriber juga. Oke, kita mulai langsung. Cus. Pam 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 trululululu ya. Nah guys, pertama-tama guys, aku mau bacain eh, arti dari legenda ya guys. Menurut Wikipedia guys, legenda adalah cerita rakyat yang berisikan tentang tokoh, peristiwa, atau tempat tertentu yang mencampurkan fakta historis dengan mitos. Oke, kita mulai. Cerita ini berasal dari Sumatera Utara guys. Nah, pada zaman dulu guys, hiduplah seorang pemuda di jauh dari desa, nggak di hutan juga, pokoknya jauh dari lingkungan desa, di atas bukit. Dia bernama Toba guys. Nah, singkat cerita nih guys, Toba itu sedang memancing pada saat itu. Lalu tiba-tiba nggak lama kemudian pancingnya itu disambar oleh sesuatu guys, dan Toba pun mengangkatlah kail tersebut, dan dia merasa aneh guys, karena yang dia dapat adalah ikannya itu tidak seperti biasanya. Ikannya itu besar, berwarna kuning, bersisik keemasan guys, dan itu membuat dia sepertinya merasa sangat-sangat aneh. Pada saat Toba melepaskan kail pancing tersebut guys, tiba-tiba ikan tersebut berubah wujud menjadi wanita yang sangat-sangat cantik guys. Karena terpesona oleh kecantikan putri itu guys, jelmaan ikan tersebut, Toba pun berniat untuk mempersunting sang putri menjadikan istrinya. Sang putri pun setuju dengan permintaan Toba, tetapi dengan satu syarat. Syaratnya itu agar Toba tidak mengatakan kepada siapapun atau berucap bahwa dia adalah jelmaan dari ikan. Dan Toba pun setuju dengan syarat itu guys. Lalu Toba pun menikah dengan putri dan hidup bahagia walau dalam keadaan yang sederhana. Kebahagiaannya tersebut bertambah berkali-kali lipat di saat sang buah hati Toba dan putri lahir, seorang laki-laki yang diberi nama Samosir. Singkat cerita nih guys, Samosir itu pada saat itu sudah besar guys, tetapi Samosir itu memiliki sifat yang nakal, keras kepala, susah diatur, apalagi ya, pokoknya yang jelek-jelek lah, pokoknya kayak gitu, pemarah. Nah guys, Samosir ini diperintah oleh sang ibunda untuk mengantar makanan kepada ayahandanya yang sedang bertani. Lalu Samosir pun akhirnya mengantar bekal sang ayah dengan muka yang marah dan tidak suka begitu guys. Pokoknya ya kayak nggak mau lah, pokoknya kayak gitu, karena paksaan sang ibunda. Jadi Samosir pun akhirnya terpaksa mengantarnya. Dan di saat Samosir pergi menemui sang ayahanda, di tengah-tengah perjalanan guys, Samosir ini tiba-tiba merasa lapar. Karena Samosir ini memiliki nafsu makan yang sangat besar guys, Samosir pun memakan bekal sang ayah di tengah-tengah perjalanan menuju sang ayah. Tapi Samosir tidak menghabiskannya guys. Samosir ini menyisakan tapi hanya sedikit guys, sedikit banget ya, sedikit lah. Lalu Samosir pun tiba. Sang ayah yang melihat Samosir itu sangat bahagia, karena dia itu capek, lapar, sangat lapar, capek, terik matahari juga panas. Melihat sang anak datang membawa bekal, sang ayah pun merasa sangat senang. Sang Samosir pun memberikan bekal kepada sang ayah.
Sang ayah pun membuka bekal tersebut dan betapa kagetnya sang ayah guys, karena bekal tersebut hampir habis, bukan hampir habis, tinggal sedikit. Sang ayah pun marah dan melihat ke arah Samosir tanpa berkata. Samosir pun dengan angkuhnya berkata, "Ayah, saya sangat lapar tadi di jalan, jadi bekalnya saya makan, tapi nggak saya habiskan kok, saya sisakan sedikit buat ayah." Begitu bilangnya. Dan sang ayah yang sudah sangat marah mendengar perkataan Samosir yang sangat angkuh tersebut dan tidak meminta maaf sama sekali, sang ayah pun marah. Sang ayah pun berkata, "Anak kurang ajar, dasar anak ikan." Begitu. Samosir yang mendengar perkataan sang ayah pun akhirnya melarikan diri, bukan melarikan diri, lari menuju rumah, menuju sang ibunda dan menceritakan semuanya apa yang dikatakan oleh sang ayah. Sang ibunda pun kaget mendengar perkataan yang tidak boleh diucapkan oleh Toba. Janjinya kepada sang putri untuk tidak mengatakan bahwa dia berasal dari ikan. Itu adalah perjanjian di awal sebelum ia menikah, guys. Bila kalian tidak tahu, kalian bisa mundur ke awal. Kalau aku bilang kalau itu adalah janji di awal sebelum nikah, tidak boleh mengatakannya. Oke, guys. Lalu pokoknya timbullah suara beduk guys, kilatan pokoknya kayak gitulah, gluduk 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 pokoknya kayak gitulah. Nah guys, muncullah air di bawah kaki sang ibu dan Samosir guys, di bawahnya pokoknya muncullah air, dan airnya itu menjadi sebuah danau guys, yang diberi nama Danau Toba, dan ada sebuah pulau kecil yang tadinya itu pincakan Samosir yang diberi nama Pulau Samosir. Begitu ceritanya guys. Dan cerita ini sebenarnya mengandung beberapa pelajaran guys. Jadi aku mau tanya sama kalian, sebenarnya yang kalian tahu itu apa sih yang makna yang bisa diambil dari kisah ini? Komen langsung guys di bawah. Oke guys, aku tunggu komenannya guys. Nah guys, begitu ceritanya kali ini, aku cerita tentang Danau Toba, cerita dari Sumatera Utara. Dan jangan lupa di subscribe, like, comment, share juga. Yeay, dadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.